nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihi lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yatillahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat wal afiat serta iman dan Islamnya. Yang alhamdulillah berkat rahmat tersebut Allah masih membimbing hati kita dan langkah kaki kita sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salat Jumat kita pada siang hari ini senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada keharibaan kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini bersifat sementara, sedangkan kehidupan di akhirat nanti adalah kekal abadi selama-lamanya. Bagi manusia yang sudah meninggal dunia, meninggalkan alam dunia ini, maka dia tidak akan punya kesempatan lagi ketika sudah berada di alam kubur untuk kehidupan di dunia. Di alam kubur mereka akan menyesali apa yang menyia-nyiakan ketika hidup di dunia. Padahal Al-Quran dan hadis sudah menerangkan kepada kita semua untuk memperbanyak bekal untuk di kehidupan kelak nanti, yaitu di alam kubur dan nanti di alam akhirat. Ada 3 penyesalan bagi mereka manusia yang ketika sudah meninggalkan dunia, sudah masuk ke alam kubur. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tidak mau bersedekah. Salah satu penyesalan terbesar yang dirasakan oleh mereka yang sudah berada di alam kubur adalah dia tidak pernah bersedekah di dunia. Padahal sedekah yang kita tahu merupakan amalan yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Dan dengan sedekah kita bisa menjadi penolong nantinya sedekah kita di alam kubur nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul mautu fa yaqula rabbil laula akhartani ila ajalin qarib
wa asadda wa akum minas sholihin, yang artinya dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi di dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya nanti mereka menyesal setelah ke alam kubur karena dia tidak sempat bersedekah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk waktunya sebentar hidup di dunia untuk hanya bersedekah. Apalagi sedekah jariah yang kita tahu, amalan sedekah jariah pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Di zaman Adam inqata'a amaluhu illa min salasa." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putus seluruh amalnya kecuali 3. Di antara salah satunya adalah sedekah jariah. Seperti apa sedekah jariah? Kita sedekah untuk pembangunan masjid, kita sedekah untuk wakaf Al-Quran, kita bersedekah tanah wakaf untuk dijadikan majlis taklim ataupun pendidikan Islam, ataupun kita mengebor air untuk kebanyakan, untuk manfaat orang banyak. Selama tempat itu diberikan untuk beribadah kepada kita semua, maka pahala akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan kedua bagi mereka yang sudah berada di alam kubur, yaitu tidak banyak berbuat kebaikan. Di dunia adalah tempat kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, baik pahala amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pahala kebaikan kepada sesama manusia. Namun seringkali manusia lalai dan terlena oleh kehidupan duniawi sehingga mengabaikan kesempatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala waktu dunia. Dia tidak memanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbuat baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Di situ Allah menjelaskan bagaimana orang yang sudah meninggal akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia agar dia memperbanyak amal baik kepada manusia ataupun memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, Allah tidak akan mengabulkan doa orang tersebut walaupun orang tersebut meneteskan air mata, walaupun dengan darah nanah pun Allah tidak akan mengembalikan dia ke dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang ketiga bagi mereka yang sudah masuk di alam kubur, yaitu tidak taat beribadah. Seseorang yang tidak taat beribadah akan merasakan penyesalan yang sangat mendalam di alam kubur nanti. Karena seperti ibadah salat, puasa, baca Quran merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat, karena mereka itulah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih dalam hal kita melaksanakan ibadah salat, karena salat adalah wajib bagi yang salat di bawah waktu. Apabila kita meninggalkan, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan dari hadis riwayat At-Tirmidzi, "Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, fa in salahat salaha lahu sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali."
Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab oleh seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Tapi ketika salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya waktu di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur adalah tempat penantian menuju akhirat, di mana setiap manusia akan merasakan penyesalan atas apa yang telah mereka sia-siakan di dunia. Dan di alam kubur pun kita akan menikmati yang namanya nikmat kubur ketika kita hidup dunia, tidak menyia-nyiakan apa yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersedekah, tidak memperbanyak amal kebaikan, dan tidak beribadah adalah penyesalan yang terbesar yang akan dirasakan oleh banyak orang di alam kubur. Maka ketika Allah sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan di dunia, maka pergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita di alam kubur kita baru menyesal, karena pahala yang Allah berikan nanti di alam kubur Allah akan buka kepada kita. Di dunia Allah hanya memberikan gambarannya saja. Makanya jangan terlena oleh kehidupan dunia. Mari sama-sama kita perbaiki, kita introspeksi diri kita. Jikalau ibadah kita masih kurang, masih kita tingkatkan, masih Allah memberikan waktu, kesempatan kita hidup dunia, maka jangan sia-siakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati, sehingga kita terhindar dari penyesalan yang tidak berujung. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani binabihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha al-'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.